Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Putri Ananda. Saya dari kelas Biologi 3 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pembuatan preparat hapus darah yang merupakan mata kuliah Mikroteknik Hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukriya SC MC. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting nih mengenai pembuatan preparat hapus darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian preparat hapus darah itu apa, yang kedua bagaimana proses atau metodenya, dan yang ketiga bagaimana hasil yang didapatkan nantinya. Metode pembuatan preparat hapus darah merupakan cara yang dilakukan untuk menganalisis atau melihat sel-sel darah di bawah mikroskop. Tujuan dari pembuatan preparat hapus darah ini yang pertama, agar mahasiswa dapat mengetahui nih bagaimana fungsi komponen-komponen di dalam darah. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi apa saja yang terdapat di dalam sel darah. Terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan preparat hapus darah. Yang pertama, alat yang digunakan ya pastinya adalah mikroskop. Dan selanjutnya, objek gelas. Jadi dalam proses pembuatan hapus darah ini membutuhkan dua objek gelas. Yang pertama itu objek gelasnya itu untuk meletakkan si darah tersebut, dan objek gelas yang kedua nantinya untuk meletakkan hapusan darahnya. Diusahakan objek gelas itu memiliki ujung yang rata sehingga pada saat melakukan penghapusan dia mendapatkan hasil yang baik. Alat selanjutnya adalah blade lancet. Diusahakan blade lancet ini baru ya, memang harus baru karena supaya kita menghindari terjadinya infeksi ataupun kontaminasi nantinya pada darah yang ingin dihapus. Dan membutuhkan cover glass. Nanti cover glassnya ini berfungsi untuk menutup si darah tadi dari objek gelas. Jadi di atasnya itu kan cover glass berfungsi untuk menutup hapusan darah tersebut nantinya. Dan alat selanjutnya adalah pipet tetes. Setelah pipet tetes ada juga petri dish. Petri dish ini berfungsi untuk nantinya untuk penghapusan darah, menghapus darah menggunakan petri dish. Selain untuk menghapus darah, petri dish juga berfungsi untuk nantinya membantu proses pewarnaan darah tersebut menggunakan petri dish. Setelah alatnya, maka kita harus mengetahui bahan-bahannya juga dalam proses pembuatan preparat hapus darah. Bahan yang pertama yang kita gunakan itu adalah alkohol 70%. Jadi alkohol ini tuh berfungsi untuk nantinya mengusap jari. Jadi kita kan mengambil sampel darahnya itu kan dari jari tuh. Jadi sebelum ditusukkan kita itu usapkan dulu terlebih dahulu alkohol 70% ke jari kita. Setelah itu dapat disuntik dan mengeluarkan darah. Dan bahan yang kedua, kita menggunakan metanol. Jadi metanol ini berfungsi untuk membantu dalam proses fiksasi nantinya. Dan bahan yang ketiga, kita membutuhkan gimsa yang nantinya membantu dalam proses pewarnaan hapusan darah. Jadi pembantuan atau pewarnaan hapusan darah itu menggunakan gimsa. Dan bahan selanjutnya kita membutuhkan aquades, berfungsi untuk mencuci darah yang kita buat nantinya. Setelah kita sudah mengetahui pengertian dari preparat hapus darah, sudah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan nih bagaimana proses ataupun metode pembuatan preparat hapus darah. Jadi cara yang pertama itu kita harus siapkan dulu lancetnya. Lancet blade itu kita masukin ke plan lancet. Kita buka terlebih dahulu plan lancetnya. Setelah itu kita buka juga lancet blade-nya. Kemudian lancet blade-nya tadi itu dimasukkan ke plan lancet. Kemudian ditutup tuh plan lancetnya dan kita tarik ujungnya sampai pada saat kita pencet itu terdengar suara tet gitu. Itu menandakan itu sudah dapat berfungsi gitu plan lancetnya.
Langkah yang kedua, kita menyiapkan tisu atau kapas. Jadi bisa menggunakan tisu atau kapas dan dibasahi menggunakan alkohol 70%. Dengan tujuan untuk mengusap bagian ujung jari yang nantinya mau kita tusuk. Biasanya itu jari yang digunakan dalam pengambilan darah itu adalah jari yang kulitnya itu tipis dan biasanya itu adalah jari manis. Jadi sebelum disuntikkan atau ditusuk tuh jari manisnya, diilap terlebih dahulu menggunakan kapas yang sudah dibasahi alkohol 70%. Setelah sudah dibasahkan dengan menggunakan alkohol 70%, setelah itu dihapuskan atau diusapkan ke jari manis tersebut. Setelah itu dipincit-pincit jari manisnya supaya darahnya itu banyak itu ke ujung jari tersebut. Setelah itu kita usapkan lagi menggunakan kapas yang sudah dibasahi alkohol 70%. Setelah itu dapat disuntikkan atau ditusuk menggunakan lancet plate itu di jari manis tersebut. Setelah sudah ditusuk jari manis tersebut, maka akan mengeluarkan darah. Tetesan darah yang pertama itu sebaiknya itu kita buang karena tetesan darah pertama itu masih mengandung komponen kotor. Jadi yang kita gunakan itu tetesan darah kedua. Dan tetesan darah kedua tersebut akan diletakkan ke objek gelas. Kita letakkan darah tersebut ke objek gelas di bagian sisi bagian kanan. Sekitar jaraknya itu 2,5 cm. Setelah sudah kita teteskan tuh darahnya di objek gelas di sisi bagian kanan dengan jarak 2,5 cm. Setelah itu kita bersihkan jari kita tadi menggunakan kapas yang berisi alkohol tadi, yang dibasahi alkohol tadi kita usapkan tuh, diusapkan. Setelah itu kan kita menggunakan 2 cover gelas. Dalam pembuatan preparat hapus darah ini kan kita menggunakan 2 objek gelas nih. Yang tadi objek gelas pertama tadi udah digunakan untuk meletakkan tetesan darah tersebut atau darah tersebut. Sedangkan untuk objek gelas yang kedua itu digunakan untuk hapusan darah tersebut. Jadi posisi objek gelasnya itu dia dimerengkan ke sebelah kiri. Sekitar merengnya itu sekitar 45 derajat dimerengkan. Kemudian kita geserkan ke kanan supaya darahnya itu merata. Selanjutnya kita dorong ke depan. Kemudian kita diamkan hingga darah itu mengering. Jadi intinya darah yang diteteskan ke cover gelas yang kedua itu dia itu dimerengkan ke sebelah kiri dengan kemerengan 45 derajat. Setelah sudah mengalami kemerengan 45 derajat, dia akan digeserkan ke sebelah kanan. Cover gelas tersebut yang ditutupin cover gelas tersebut digeserkan ke sebelah kanan. Setelah itu didorong ke depan sehingga darah itu merata ke objek gelas tersebut. Setelah hapus darah yang tadi kita buat itu sudah kering, maka akan dilihat dulu tuh di bawah mikroskop. Jadi sebelum proses penglihatan itu kan, setelah itu kan ada proses yaitu adalah fiksasi menggunakan metanol. Dilihat dulu terlebih dahulu di bawah mikroskop. Jadi sebelum difiksasi kita lihat, dan setelah difiksasi kita lihat juga. Jadi bertujuan sebagai pembanding, nantinya akan dibandingkan bagaimana struktur atau komponen hapusan darah yang sebelum difiksasi dan setelah difiksasi menggunakan metanol. Setelah sudah dilihat di bawah mikroskop, kita ambil lagi tuh hapusan darah tersebut yang sudah kering tadi itu dan diletakkan di petri dish untuk nantinya akan difiksasi menggunakan metanol. Teteskan larutan fiksasi metanol tersebut ke bagian objek gelas yang ada hapusan darah tersebut. Jadi diteteskan hingga merata. Difiksasi menggunakan larutan metanol itu membutuhkan waktu selama 5 menit nih. Setelah sudah 5 menit, maka hapusan darah tersebut akan diwarnai. Proses pewarnaan menggunakan ginsa. Takaran pewarnaannya itu sebanyak 5%. Setelah itu diteteskan ke bagian hapusan darah secara merata.
Setelah itu kita tunggu atau kita biarkan selama 30 hingga 40 menit nih. Dan dipastikan pewarnaan ginseng ini dapat melekat atau menempel di preparat hapusan darah tersebut. Setelah sudah dilakukannya pewarnaan selama 30 hingga 40 menit, selanjutnya preparat hapusan darah tersebut kita cuci atau washing menggunakan Aquades. Dan setelah sudah dicuci nih menggunakan Aquades, maka kita akan lihat lagi di bawah mikroskop. Jadi nanti kita akan membandingkan bagaimana preparat hapusan darah yang sebelum diwarnain dan sesudah diwarnain. Setelah sudah dilakukannya perbandingan atau sudah dibandingkan tuh hasilnya, setelah itu kita dapat melihat komponen-komponen apa saja yang terdapat di darah tersebut. Jadi kita dapat mengetahui dengan jelas sel-sel darah apa atau komponen-komponen apa saja yang terdapat pada darah tersebut. Jadi proses pewarnaan itu sebenarnya bertujuan untuk memperjelas komponen-komponen sel darah tersebut. Sedangkan jika sebelum diwarnai mungkin dia agak sedikit samar atau tidak terlihat komponen-komponen darah tersebut, tapi setelah sudah diwarnai maka akan tampak dengan jelas komponen yang terdapat pada sel darah tersebut. Jadi proses pembuatan preparat hapusan darah telah selesai dengan beberapa metode atau cara yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin ini saja yang bisa saya dapatkan. Semoga dapat mudah untuk dimengerti dan dipahami. Jika terdapat salah-salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Mikroteknik Hewan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagaimana proses ataupun metode pembuatan preparat hapus darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.